Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian A dengan NIM 236501114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan dalam perspektif Skyberlaw. Di sini ada tinjauan pustaka, keamanan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengatur aktivitas komputer, menjembatani perangkat keras dan lunak. Keamanan OS melindungi data dari akses tidak sah, manipulasi, dan kerusakan sistem. Autentikasi pengguna, verifikasi identitas melalui kata sandi, biometrik, atau 2FA. Audit sistem, pencatatan login aktivitas untuk audit dan investigasi. Kontrol akses, pemberian hak akses berdasarkan peran dan level pengguna. Perlindungan kernel, isolasi inti sistem dari manipulasi eksternal. Ancaman dan kerentanan sistem operasi. Sistem operasi yang terhubung ke jaringan publik rentan terhadap serangan eksternal, dieksploitasi untuk aksi ilegal atau penyisipan malware. Celah keamanan umum. Yang pertama, FTP Port Vulnerability Part 21 terbuka memungkinkan login anonim. Yang kedua, backdoor access malware menciptakan pintu belakang. Yang ketiga, privilege escalation. Pengguna biasa memperoleh hak administratif. Yang keempat, buffer overflow, penyisipan kode berbahaya akibat alokasi memori buruk. Kerentanan Windows. Yang pertama, ransomware. Malware menginskripsi file dan meminta tebusan atau WannaScale Logbit. Yang kedua, phishing dan eksekusi sprint menggunakan FBS, file batch, dan Excel. Konsep dasar Skyberlaw adalah disiplin hukum untuk mengatur aktivitas digital, lahir sebagai respon terhadap kejahatan siber yang belum diatur hukum konvensional. Lintas yuridikasi, pelaku, korban, dan sistem bisa berada di negara berbeda. Berbasis bukti digital, yaitu memerlukan keahlian digital forensik, dinamis, mengikuti evolusi teknologi yang cepat, multitafsir, penerapannya rawan konflik tafsir. UIT sebagai regulasi cybercrime di Indonesia. UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya. UU nomor 19 tahun 2016 adalah pilar utama Skyberlaw di Indonesia. Pasal 30 mengakses sistem elektronik tanpa hak. Pasal 32 perusakan, penghilangan, manipulasi data elektronik. Pasal 33 dan 34 gabungan terhadap sistem dan atau layanan elektronik. Pasal 36 dan 37 keuntungan atau kerugian dari aktivitas ilegal. Implementasi UU ITE menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis
aparat hukum dan kurangnya bukti digital. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu penentuan topik penelitian, struktur literatur, identifikasi kerentanan OS, analisis cyberlaw dan UIT, studi kasus, evaluasi, dan kesimpulan. Metode penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis keamanan OS dan implikasi hukum. Yang pertama, identifikasi kerentanan OS. Fokus pada port atau layanan terbuka, boot sistem, konfigurasi default. Yang kedua, studi literatur dan pengumpulan data. Telah jurnal Sinta dan UIT pengumpulan kasus kejahatan cyber. Yang ketiga, eksperimen simulatif menggunakan Metasploitable 2 dan Kali Linux dengan tools seperti Nmap. Yang keempat, analisis hasil dan interpretasi hukum, evaluasi efektivitas proteksi OS, dan kaitan dengan UIT. Hasil simulasi serangan ransomware. Simulasi serangan dalam lingkungan virtual menguji kerentanan sistem operasi, memindaian port, yaitu Nmap Safe 192 16856 101, yaitu terbuka FTP 21 SSH 22 Telnet 23 HTTP 80 Samba 139445. Eksploitasi FTP, exploit atau unit atau FTP atau FSFTPD 234 backdoor. Akses Hell berhasil memperoleh hak root, Sinfing, data login, WiresHard, yaitu ditemukan kredensial FTP dalam bentuk plain text. Kesimpulannya yaitu sistem operasi tanpa perlindungan memadai sangat rentan terhadap serangan. Analisis perbandingan keamanan Windows dan Linux. Perbandingan fokus pada keamanan dasar, hak akses, update, dan titik eksploitasi umum. Windows 10 yang pertama yaitu hak akses default terbatas, sering diabaikan. Yang kedua, frekuensi update terjadwal rutin cukup berat. Yang ketiga, deteksi malware terintegrasi Windows Defender. Yang keempat, titik eksploitasi umum RDP, SMB, dan makros. Linux atau disebut dengan Ubuntu. Yang pertama yaitu hak akses default ketat atau file permission dan user group. Yang kedua, frekuensi update fleksibel ringan melalui terminal. Yang ketiga, deteksi malware tergantung konfigurasi dan third party tools. Yang keempat, titik eksploitasi umum SSH, Apache, privilege escalation. Kesimpulannya yaitu Linux cenderung lebih aman struktural, Windows lebih sering jadi target karena popularitas. Kesimpulan dan sarannya yaitu sistem operasi
Sistem operasi adalah titik lemah utama serangan cyber. Jika tidak dilindungi, UU IT menyediakan payung hukum, namun implementasi masih terkendala. Yang pertama yaitu administrator dan pengguna. Yang pertama yaitu pembaruan sistem berkala. Yang kedua, nonaktifkan layanan tidak perlu. Yang ketiga, autentikasi dua faktor dan firewall. Yang ketiga, backup data rutin. Yang kedua, pemerintah dan penegak hukum. Yang pertama yaitu pelatihan digital forensik berkelanjutan. Yang kedua, kolaborasi antar lembaga. Yang ketiga, revisi UU ITE periodik. Yang ketiga, akademisi dan peneliti. Yang pertama, dorong riset lintas disiplin. Yang kedua, buka dialog dengan pembuat kebijakan. Yang ketiga, publikasi hasil studi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.